Apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Sajian utama hari ini antara lain, ruang belajar SD Negeri 1 Pagar Dewa tak layak pakai. Polda Sumatera Selatan gerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Dan jangan lewatkan ibu rumah tangga ciptakan sabun berbahan buah-buahan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sejumlah ruang belajar di SD Negeri 1 Pagar Dewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak pakai. Dinas Pendidikan Oki menyatakan ruangan tersebut tidak digunakan lagi dan akan dimusnahkan. Beredar isu jika di SD Negeri 1 Pagar Dewa dan SMP Negeri 5 Mesuji, Kabupaten Oki terdapat sejumlah ruang belajar mengajar yang sudah tidak layak pakai. Kondisinya sangat memprihatinkan dan mengalami kerusakan berat serta nyaris ambruk. Kondisi ini mendapat tanggapan berbagai pihak. Kepala Bidang Bangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Oki, Romli, menyatakan sejumlah ruang belajar yang rusak tersebut tidak digunakan lagi untuk proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Romli, terdapat 3 ruangan yang kondisinya rusak atau tidak layak pakai dan 1 ruangan rumah dinas kepala sekolah. Ruangan-ruangan tersebut dalam waktu dekat akan dimusnahkan Dinas Pendidikan untuk dihapus sebagai aset negara. Untuk SD Negeri 1 Pagar Dewa, masih ada 5 ruang belajar yang layak pakai, cukup untuk menampung 159 siswa yang ada. Sementara untuk SMP Negeri 5 Mesuji, terdapat 3 ruangan belajar yang layak pakai, juga masih memadai menampung jumlah siswa. 31 Agustus, tertanggal 31 Agustus itu sudah keluar surat persetujuan penghapusan aset dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Maka dalam waktu yang dekat nanti 3 ruangan belajar yang sudah rusak tersebut dan 1 rumah dinas kepala sekolah yang rusak juga itu akan dimusnahkan, yang mana saat ini Dinas Pendidikan akan membentuk tim penghapusan aset. Dinas Pendidikan Oki saat ini masih mendata bangunan sekolah yang rusak untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal. Selain mengamankan barang bukti kendaraan serta 7 ton BBM, polisi mengamankan 3 pelaku. Polisi melakukan penggerebekan di lokasi penyimpanan BBM ilegal di Jalan Lintas Palembang Prabumulih, Desa Talang-Taling, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Modus pelaku berulang kali melakukan pengisian BBM di SPBU menggunakan kendaraan dump truck. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan plat kendaraan palsu dengan berpindah-pindah tempat pengisian. BBM yang dibeli ditampung para pelaku di sebuah gudang dan akhirnya tercium petugas. Modus para pelaku ini terekam kamera CCTV di salah satu SPBU saat pengisian BBM. Ketiga pelaku yang diamankan merupakan warga Kabupaten Muara Enim. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto menyatakan perlu diberlakukan peraturan atau syarat sebagai pengawasan dengan dipasangnya CCTV karena cukup membantu kepolisian, apalagi dapat memantau kendaraan modifikasi ataupun pengisian secara berulang. Salah satu persyaratan yang mungkin bisa dibantu oleh kepolisian dalam hal pengawasan monitoring tadi ini dengan pemasangan CCTV di SPBU ya, sehingga pantauan terhadap kendaraan-kendaraan yang modifikasi tangki kemudian berulang-ulang dia membeli dari SPBU sini kemudian. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan sebanyak 7 ton BBM ilegal diamankan sebagai barang bukti. Dari ketiga pelaku, 2 diantaranya sopir, serta 1 pelaku lagi sebagai pemilik tempat penampungan BBM ilegal. Nah, untuk CCTV setelah pengembangan kita dapatkan sendiri, ya itulah yang saya sampaikan tadi. Modusnya Pak? Nah, sudah terpenuhi. Pasalnya Pak? Pasalnya sesuai dengan Undang-Undang Migas pasal 55, ya, kemudian yang sudah diubah
pasal 44 Undang-Undang nomor 9 Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga pelaku terancam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ancaman hukuman 6 tahun, denda 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ayam Poland unggas unik dan menggemaskan, memiliki jambul hingga menutupi seluruh wajahnya. Berasal dari negara Polandia, ternyata membawa keberuntungan bagi pembudidayanya. Aris, pemuda asal Palembang, berhasil mendulang uang hingga jutaan rupiah per bulannya dari budidaya ayam lucu ini. Saat Anda melihat unggas yang satu ini, pasti Anda akan kepincut dengan keindahan dan keunikannya. Ya, ayam ini memiliki jambul atau mahkota hingga menutupi seluruh wajahnya. Unggas yang satu ini pun diberi nama ayam Poland karena berasal dari negara Polandia. Di balik keindahannya, ternyata ayam ini pun mampu mengantarkan pembudidayanya meraup uang hingga jutaan rupiah. Aris, pemuda asal Palembang, tepatnya di Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang. Aris telah 3 tahun telah berkecimpung dalam bisnis dengan membudidayakan ayam Poland. Bagaimana tidak, dalam 1 bulannya, omset yang ia dapatkan tembus hingga angka 10 juta rupiah. Untuk pemeliharaan ayam Poland ternyata susah-susah gampang. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kondisi fisik si ayam Poland karena sangat rentan terserang flu atau dengan kata lain snot. Maka dari itu, si pembudidaya harus ekstra dalam perawatan mulai dari penjamuan hingga vitamin. Bahkan, untuk kebersihan bulu dalam 1 minggu wajib dimandikan. Pembudidaya kan udah 3 tahunan kita, Mas. Sudah 3 tahun? Iya, sudah 3 tahun membudidayakan ayam Poland ini. Ada kesulitan sendiri nggak? Kesulitan sebenarnya di pas perpindahan cuaca dari musim panas ke musim hujan. Antisipasi dia untuk perpindahan cuaca kita kasih jamu, Mas. Ya, iya, jamu, obat-obatan, iya, racikan sendiri, obat-obatan. Kita sudah siap kita. Harga anakan ayam Poland umur 1 bulan dijual dengan harga Rp200.000 per pasang, sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga Rp1 juta per pasangnya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, bermodal pengalaman dan kreativitas, seorang ibu rumah tangga di Lahat berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari olahan kulit petai Cina. Dari ide kreatifnya, Fahmi Hermayani mampu mengolah kulit petai Cina menjadi berbagai jenis kerajinan. Itu kardus, Kak. Memanfaatkan limbah kulit petai Cina menjadi produk bernilai rupiah membuat warga Kelurahan Talang, Jawa Selatan, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Fahmi Hermayani dapat meraup omset jutaan rupiah per bulan. Hasil kreativitas ibu rumah tangga ini sudah dipasarkan lebih dari 5 tahun terakhir. Bermodal kulit petai Cina yang dianggap tak bernilai oleh kebanyakan orang, Fahmi dan rekan kerjanya bisa menghasilkan cuan jutaan rupiah. Kotak tisu berbagai bentuk, piring dan tutup gelas, souvenir, kotak kado dan kotak folder berbagai motif ini dihasilkan dengan menempelkan sedemikian rupa kulit petai Cina yang sudah kering. Fahmi juga mengkombinasikan dengan berbagai biji dan buah pohon yang ada, membuat tampilan hasil kerajinan tangan ini semakin menarik. Bermodal kurang dari Rp500.000 untuk membeli lem kayu, karton serta pelitur, puluhan bahkan ratusan kerajinan bisa dihasilkan dengan nilai mencapai Rp4 juta. Menjalani usaha ini Dari tahun 2017, Kak. idenya dari mana tuh? Idenya ini waktu pas kita jalan-jalan ke Jogja kan banyak kerajinan. Akhirnya aku termotivasi lah ngelihat barang-barang kayaknya kulit petai di sini nih kayak jadi sampah-sampah limbah-limbah kan. Akhirnya aku coba-coba bikin kerajinan tangan. Selain menyediakan berbagai souvenir yang ramah lingkungan, Fahmi Hermayani juga menerima kunjungan berbagai pihak seperti pelajar serta mahasiswa dan masyarakat yang hendak belajar langsung membuat kerajinan ini. Tak hanya menghasilkan rupiah, dengan usahanya ini, Fahmi telah menjadi langganan event besar di Kota Lahat. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan menangkap seorang residivis narkoba dalam kasus yang sama. Polisi menyita 75,59 gram sabu dan 2 klip sabu siap edar di rumah pelaku.
Okrem Mansyah, bandar narkoba jenis sabu di wilayah Desa Tenang, Kecamatan Kisam Tinggi, tak bisa berkutik setelah digerebek jajaran Satres Narkoba Polres Oku Selatan Kamis lalu. Pria yang berprofesi sebagai petani ini kembali kedapatan menjadi bandar narkoba di sekitar tempat tinggalnya. Dari rumah pelaku, polisi menyita 75,59 gram sabu dan 2 paket sabu siap edar. Okrem sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Ditangkap saat polisi melakukan penyamaran dan berhasil bertransaksi dengan pelaku. Okrem Mansyah mengaku nekat mengedarkan narkoba lantaran tergiur keuntungan hingga puluhan juta rupiah. 20 juta sehari? Habis itu? Habis itu 20 juta ya? Biasanya sehari atau seminggu atau sebulan habisnya? 2 bulan habis ya? Kenapa kita beralih ke narkoba ini? Kita kan petani kopi ya? Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan informasi warga yang resah dengan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Menurut keterangan pelaku, dia menunggu ataupun secara aktif di sekitaran daerah Kisam Tinggi. Untuk pekerjaan tersangka ini apa, Pak? Dari hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, yang bersangkutan atau tersangka Oka mengaku berprofesi sebagai petani. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ibu rumah tangga ciptakan sabun berbahan buah-buahan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, sempat melarikan diri keluar kota, seorang residivis kasus curanmor diringkus unit Pidum Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat kembali ke rumahnya tengah tertidur pulas. Detik-detik penangkapan Agung, seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang dan Banyuasin ini dilakukan unit pidana umum Polrestabes Palembang Senin kemarin. Penangkapan Agung, warga Jalan Sabarjaya, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin ini diawali dengan ucapan selamat ulang tahun oleh polisi yang menggerebeknya saat pelaku tengah tertidur pulas. Tanpa perlawanan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor dengan modus menunggu pengunjung minimarket berbelanja. Saat korban masuk minimarket, pelaku dan rekannya yang masih DPO kemudian melancarkan aksinya menggunakan kunci letter T. Motor korban kemudian dijual seharga 3 juta rupiah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari catatan polisi, pelaku baru 2 bulan keluar dari penjara atas kasus yang sama. Kalau keterangan dia seperti itu, sempat dia keluar kota tapi nggak ke dusun, nanti segala macam berpindah-pindah lah. Motornya hasil cuan itu sudah dijual? Belum, kebetulan masih ada di rumahnya. Nah, jadi kita bisa mengamankan kendaraannya dan pelaku juga.
Akibat perbuatannya, pelaku kembali terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, modus meminjam motor untuk mengantar istri, seorang pria di Palembang menggelapkan motor warga dan orang tua angkatnya sendiri. Akibat ulahnya, pelaku harus berurusan dengan pihak berwajib. Agus, warga Jalan Simpang Sungki, Lorong Remko, Pabrik Karet, Kecamatan Kertapati, Palembang, ditangkap karena telah melakukan sejumlah aksi penggelapan kendaraan bermotor. Pelaku sudah 3 kali melakukan penggelapan motor keluarga angkatnya sendiri. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara meminjam motor untuk mengantarkan istrinya. Setelah motor korban di tangan pelaku, pelaku menjualnya dengan harga jutaan rupiah. Hasil kejahatan digunakan pelaku untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban yang curiga pelaku tak kunjung mengembalikan motornya dan membuat laporan ke polisi. 72 dan 78 ini pura-pura mau minjam motor misalkan ke orang tua akadnya, tapi tunggu-tunggu tidak kembali lagi, dan tahu-tahunya sudah dia gadaikan apa dia jual gitu, untuk ke orang lain, sehingga kita proses dan kenakan pasal. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Berawal dari masalah kulit, seorang ibu rumah tangga yang juga kaum milenial asal kota Prabu Mulih berhasil merasakan manisnya cuan dari membuat sabun mandi berbahan dasar buah-buahan. Sabun mandi buatan rumahan ini banjir pesanan konsumen asal Pulau Jawa. Warna yang menggoda seperti kue bolu lapis serta menimbulkan aroma buah-buahan, sabun mandi buatan wanita usia 25 tahun asal kota Prabu Mulih berhasil memikat hati pembelinya. Bahan alami yang digunakan dalam proses pembuatan sabun mandi ini juga tergolong sehat dan ramah lingkungan. Reka Anggun Maharani, warga perumahan Villa Gumai, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, berhasil membuat sabun mandi berbahan dasar buah-buahan. Bermula dari sang ibunda yang mengalami gangguan kulit serta kecintaannya akan wangi-wangian, membuat ia terpikir menciptakan sabun mandi berbahan dasar sari buah nanas yang banyak terdapat di Kota Prabu Mulih. Saya memiliki masalah kulit waktu itu yang nggak kunjung sembuh. Saya buat sabun itu, kemudian saya kasih ke ibu saya, alhamdulillah cocok. Terus setiap saya buat tuh saya selalu foto-fotoin, videoin, karena kan bentuknya lucu-lucu kayak kue tuh. Nah dari situ teman-teman sekitar saya tanya-tanya itu apa. Akhirnya saya kasih dulu awalnya buat testimoni, mereka cocok juga dan mereka suka. Dibantu 2 orang pekerja, sabun mandi produksi rumahan ini baru mampu memproduksi sebanyak 500 pieces dalam 1 bulan dengan harga relatif terjangkau mulai dari Rp5.000 hingga Rp60.000. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba membuat sendiri di rumah, sediakan minyak zaitun, minyak kelapa, minyak biji bunga matahari, dan minyak biji jarak. Ada juga beberapa varian sabun ditambahkan mentega lokal seperti mentega coklat dan mentega tengkawang. Untuk varian nanas, kopi, coklat yang telah diekstraksi menjadi cairan, dicampur minyak esensial serai wangi, kunyit bubuk, dan daun kelor bubuk sebagai pewarna alami juga memiliki manfaat tersendiri bagi kulit. Lalu campur semua minyak yang mengandung nabati tersebut dengan minyak alkali dan air aquades atau distilasi. Tunggu selama 4-6 minggu hingga membuat sabun menjadi padat dan sempurna dengan pH seimbang. Setelah 6 minggu, sabun dikeluarkan dari cetakan lalu dipotong manual dengan ketebalan yang sudah disesuaikan. Lalu diletakkan pada rak sabun, menunggu sabun padat sempurna. Dari Prabu Mulih, Peri Prima, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.